Annyeonghaseyo. Selamat datang di podcastnya para K-popers. Yes, untuk kalian nih, para pencinta K-pop di luar sana, boleh bertamu di Pokers. Podcastnya para K-popers. Jadi kita di sini bakal ngebahas semua yang berhubungan dengan K-pop. Dan kita bakal jadi tempat safe place kalian untuk bercurhat ria. Jadi kalian bisa memberikan semua curhatan kalian ke kita gitu. Betul banget. Bareng aku Dita dan aku Rida jadi MC kalian di episode pertama ini. Wow. Nah, Rida, pada hari ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu kece. Kece banget sih, ini bintang tamunya tuh kece banget dan sangat berpengalaman di bidang K-popers ini. Betul tidak? Betul. Boleh kenalan dulu dong sama 2 bintang tamu kita. Iya, boleh. Mungkin dari yang blonde dulu ya? Iya, boleh. Boleh banget. Hai semuanya, aku Vira. Hai Kak Vira. Asik. Cita-cita jadi pawang lumba-lumba. Takut. Ada satu lagi nih. Kakak Kuncir 2, boleh dong? Hai, aku kakak Kuncir 2. Aku Via. Halo. Ngomong-ngomong soal keren ya. Kalian tuh udah berapa lama sih jadi K-popers? Kayak lama banget ya, udah berpengalaman abes gitu. Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku jadi K-popers tuh udah dari SMP deh kayaknya. Wah, SMP tuh tahun berapa ya? 2018. Sekitar tahun 2018 itu udah lama banget. Sumpah demi apa? Tapi kalau SMP 2000, kok 2018 sih? Kocak banget. Kata SMP 2008, coy. 2008. Wah, demi apa 2008? 2008. Ya Allah, ketahuan banget tuanya nggak sih? SMP 2008. Tapi band pertama yang lo suka tuh apa? Berarti? Kalau dulu tuh pengaruh dari temen ya. Kalau dari temen tuh gue ininya Shiny. Shiny. Iya, tapi gue mencari tahu, akhirnya gue kecantol juga sama To Anyone. Oke. Itu emang kayaknya yang jadul, bukan jadul sih, itu Gen 1 sih. Sangat ramah. Sepuh ya, ampun. Takut. Kalau kakak Kuncir 2 nih, Kakak Via, boleh tahu gak sih udah berapa lama jadi K-popers? Aku itu tahu K-pop dari 2011. Itu karena pengaruh teman aku juga sih. Itu jam-jaman booming banget warnet. Nah, dari situlah. Anak warnet. 2011 ya. Iya, aku SD kelas 5. Wow. Omong. Wow. SD? Berarti band pertama yang lo suka tuh apa? Boyfriend dari Starship. Boyfriend? Wah, sepuh banget sih, gue sampai nggak tahu loh. Sumpah Gen 1 kok, Gen 1. Gila. Boyfriend. Keren banget ya. Ternyata bintang tamu hari ini tuh kayak sepuh banget. Udah pada dari Gen 1 loh. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan sudah menjadi K-popers itu udah berpuluh-puluh tahun lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Ada gak sih dari kalian tuh ngerasa jadi K-popers Indonesia tuh capek banget? Apalagi di era sekarang yang K-pop tuh udah mulai naik. Dan jadi banyak banget gitu fandom-fandomnya. Nah, menurut kalian capek gak sih jadi K-popers di Indonesia? Kalau gue capek nyari duitnya ya, Shay. Gila. Karena beda banget loh sekarang. Nggak tahu sih ya. Mungkin karena dulu gue SMP, jadi kayak nggak punya duit bodo amat. Jadi bermodalkan internet aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak konser, bayangin aja sekarang tuh konser dalam setahun tuh kayak beberapa kali itu pasti ada aja yang dateng. Setuju banget.
Tuh. Kalau capek secara mental sih enggak sih ya, kayak secara mental. Karena kan malah justru K-pop tuh jadi bahan pelarian gitu. Jadi bahan healing. Jadi kayaknya buat gue pribadi sih nggak capek. Yang capek tuh cari duitnya buat di mana aku harus menemukan sugar daddy. Aduh, Astagfirullahaladzim, nyebut sugar daddy aduh lagi. takut. Tapi emang gitu sih. Kalau sekarang tuh lebih kayak yang banyak pengeluarannya deh kayaknya K-pop sekarang tuh. Belum merchandise lain-lainnya. Aduh, sulit. Lebih kalau misalnya kalau dulu tuh yang mending modal kota ya. Iya betul. Kalau dulu tuh model kuota banget kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya kakak berponi ini gimana nih kak? Sebenarnya kalau ditanya capek apa enggaknya tuh sebenarnya enggak ya, happy-happy aja. Cuma kalau sekarang tuh lebih mikirin kayak tadi bener kata Kak Vira kayak cari uangnya itu gimana gitu kan. Kalau dulu kan karena masih kecil ya, jadi mikirnya kayak warnet, nonton MV meskipun diteriakin satu warnet kan kayak ya udah yang penting kan udah lihat gitu kan. Kalau Iya, sekarang tuh kayak gue harus nyamperin elu gitu loh. harus ngeliat Sama langsung ya. paling ini sih kayak bukan capek ya, agak risih gitu loh sama kayak kalau misalkan ada sesuatu hal kecil tapi jadi hal besar gitu loh diributin gitu. Lalu sebenarnya kayak ya udah gitu. Bener-bener. Cuman kalau misalnya nih, kayak yang kita tahu gitu ya, kalau misalnya K-popers tuh pasti ada julukan dari netizen Indonesia, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau Apa misalnya sih? kalian tuh capek di bagian situnya gak sih? Kayak misalnya tuh kalau K-popers K-pop tuh sering disambung-sambungkan dengan namanya plastik. Nah, Betul. kalau misalnya ada kata-kata kayak gitu tuh, apakah kalian kesel, capek, apa gimana? Aduh, gimana? Piu, 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 piu. Gimana ya? Kalau di kalau dulu gue ada satu teman yang selalu ngatain plastik sih. Dan Oh gue iya. kesel sebenarnya. Kesel lagi karena kenapa dari sekian banyak hal lu nyebutnya plastik gitu. Nah, Tapi udah satu itu aja kan. Karena gue diemin kayaknya dia ngerti deh kalau gue nggak suka gitu. Tapi sekarang-sekarang ini malah lebih seringnya kayak Korea mulu gitu. Dibandingkan plastik. nah, Dibandingkan plastik tuh malah sekarang lebih kayak Korea mulu. iya bener banget. Iya kan, cowok K-pop mulu gitu kan. Opa Selalu lu mulu, pergi ke opa. Korea, iya opa, iya benar-benar. Sekarang tuh kayak opa-opa mulu gitu. Nah itu sih yang bikin risih sebenarnya kayak nggak, sekarang udah bukan plastik, tapi ngatainnya ke hal yang lain. Gitu. Kalau aku tuh dulu waktu SMP itu kan pernah di kayak ngetren banget tuh pas SMP plastik-plastik gitu kan. Sampai akhirnya kalau lagi ngebucin K-pop itu jadi kayak enggak gue nggak suka K-pop gitu. Jadi kayak enggak gue nggak suka K-pop padahal sebenarnya suka gitu. Cuma karena nggak Oh, mau denger julukan itu jadi kayak hampir satu sekolah tuh nggak ada yang suka. Jadi kayak gue doang. Oh, jadi kayak jadi malu ya? iya, Karena gue serasa minoritas. serasa diintimidasi ya saya kayak ini suka K-pop, apaan tuh K-pop? Gitu, kayak takut banget. Jadi kayak orang-orang tuh di zaman gue SMP nggak tahu kalau misalkan gue tetap K-popers padahal kayak sebenarnya tuh gue selalu bilang kayak enggak, gue nggak suka gitu. Padahal mah gue lo nggak tahu aja gitu. Oh nggak tahu jadi kalau gue Gue SMK tuh ada satu temen gue nggak sih kayak beberapa temen gue bilang kayak kok lu bisa sih suka sama K-pop kan mereka tuh oplas gitu-gitu. Mereka kan dandan, Benar. sok cantik gitu. Belum tentu dia tuh emang kayak gitu mukanya gitu kan. Iya, Terus pasti gue kayak, tuh. ya udah nggak apa-apa gitu. Ya emang begitu kali kalau misalnya emang oplas ya udah duit-duit dia gitu kan. Gue jawab. Benar. Tapi pada akhirnya dia menjadi K-popers kayak gue. itu dari lo jilat ludah sendiri ya say. Karma. Betul. Terus kalau julukan sekarang tuh mungkin kayak kalau plastik itu udah kayak ya udahlah biasa aja gitu kan karena emang udah sering dengar. Mungkin kalau misalkan keselnya tuh lebih kayak ke emang nggak ada cowok lain gitu. Lu ngapain sih halu gitu-gitu. Dia nggak tahu lu ada, dia juga nggak tahu nama lu kayak gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak gitu kan. Terus gue menanggapinnya kayak iya nggak apa-apa, emang kenapa? Yang penting dia cakep, gue suka gitu. Iya.
Kan masalahnya di gue. Kenapa sih gue ribet gitu? Duit gue gitu. Betul. Oke. Nih, ada survei data mengatakan Indonesia merupakan salah satu K-popers teramah untuk para idol K-pop. Yes. Nah, tapi di beberapa postingan K-pop, mungkin idol K-pop itu ada kata-kata yang paling menyakitkan. Itu kadang keluar dari non K-popers nih. Menurut kakak-kakak di sini, kata-kata yang paling menyakitkan yang keluar dari mulut non K-popers selain halu lah dan lain sebagainya itu apa? Gue kayaknya gue nggak tahu sih ini sakit hati atau gimana, tapi kayaknya gue yang baper banget. Karena ada beberapa orang yang selalu berkomentar hal yang sama, kayak ngetawain lah gitu. Cuman komen kayak hahaha setiap kali gue ngepost hal-hal berbau K-pop gitu kan. Gue kesel mereka selalu kayak gitu, atau kadang-kadang mereka kayak ya semoga didoain ya bisa dapet cowok opa-opa Korea gitu-gitu. Walaupun gue tahu kayaknya mereka sarkas gitu ya. Iya, Jadi iya. sekarang beberapa orang itu gue blok. Gila sih. Takut Sampai banget gue ya blok. kak. Dan gue fair-fairan sama dia kayak lu gue blok ya gitu. Karena gue nggak mau dikomentarin lagi sama lu gitu. Jadi sampai sekarang kita masih temenan baik, tapi ya itu di Instagram kita saling ngeblok, di WhatsApp juga gue nggak pernah masukin dia dalam list orang yang bisa postingan gue. Jadi nggak ngambil pusing banget ya untuk ituan ya. Iya, jadi kayak tapi itu emang nggak tahu sih ya itu lagi di fase. Tapi emang cuma sama satu dua orang itu doang, yang lainnya kayak ya udah fine gitu. Kalau dari kak piu, ada gak? Ada. Kalau gue tuh lebih ke kayak dulu di Instagram gue tuh gue sering banget ngepost kayak misalkan bias gue ngepost foto apa terus gue repost, terus grupnya update foto apa gue repost gitu kan kayak di Instagram sama di WhatsApp. Cuma ada suatu ketika kayak ada yang komentarin kayak lu sehat kayak gitu loh. Terus jadinya gue kayak kenapa terus habis itu kayak gue dinasehatin panjang lebar pakai hal-hal yang berbau agamais gitu loh. Nah gue ngerasa kayak apakah aku melakukan sebuah dosa ya Allah gitu. Akhirnya dia gue blok. Jadi semenjak saat itu gue ngebatasin cara gue ngeposting tentang hal-hal yang berbau K-pop gitu loh di Instagram sama di WhatsApp. Atau kayak kalau gue udah nggak bisa menahan gejolak itu ya udah gue kayak bodo amat gue posting, kalau lu nggak suka gue blokir nomor lu gitu. Tapi dari sekian banyaknya komentar negatif nih di kalangan non K-popers gitu kan, menurut lo jadi K-popers tuh di Indonesia ya, K-popers di Indonesia tuh kayak positifnya apa sih? Mungkin kayak kalau misalnya setahu gue tuh K-popers Indonesia tuh untuk bagian yang SM family, setahu gue ya, itu mereka kan jadi lebih gimana ya, banyak kegiatan-kegiatan promosi yang di Indonesia gitu. Kalau gue lihat sekarang tuh udah banyak banget event-event kayak gitu. Nah, selain itu, kira-kira ada gak sih positifnya jadi K-popers di Indonesia? Mungkinkah komunitasnya atau apanya? Gimana? Kalau menurut Kak Pia mungkin dulu? Apa ya kalau misalkan dari jadi K-popersnya itu mungkin kalau misalkan kayak gue gak ngerti ya, bukan karena ada misalkan suatu bencana atau apapun, jadi kayak sering banget lewat di Twitter ya, kayak open donasi buat ini atau open donasi buat kita mau beli pohon bla 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 gitu-gitu. Iya. Gue suka tuh yang kayak gitu-gitu. Oh ternyata ada yang peduli juga. Atau kayak misalkan kita mau daur ulang sampah jadi apa gitu, ada nggak yang mau ikutan nih di sini gitu. Terus kayak itu bagus gitu loh, gue suka. Mereka kayak ramah tanpa gue nggak tahu juga nama dia siapa, terus tiba-tiba kayak ramah. Kayak kemarin gue pergi terus gue ketemu satu fandom yang sama, terus dia nawarin gue foto dan dia jadi mutualan gue di Twitter, padahal kayak
Gue Ah, nggak mau manggil dulu awalnya gitu kan. Cuma karena dia ngelihat gue, akhirnya kayak boleh minta tolong foto nggak kak gitu gitu. Terus habis itu aku follow ya di Twitter gini gini gini. Gitu. Oh iya iya boleh boleh gitu. Jadi kayak nambah temen secara tidak lucu. sengaja. Padahal gue tuh susah banget buat yang nemu orang baru, deket sama orang baru gitu gitu. Iya iya benar. Keren. Gila gila gila. Kalau dari pawang lumba-lumba, Setuju banget sama piu 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 piu. Bener ya, kayak ngerasa kayak yang apa? Ketika kita ketemu sama orang yang satu fandom sama kita, seketika langsung kayak ngerasa saudara banget, saudara banget nggak tuh? Jadi kayak yang apa ya namanya, kayak yang udah kenal, enggak sih, enggak serba itu juga sih, tapi kayak yang dia yang emang sebaik itu gitu. Bahkan beberapa beberapa orang yang aku temuin kayak yang di tempat aku tuh kebanyakan temen K-pop itu adalah orang-orang yang aku temuin di konser gitu. Kebanyakannya kayak gitu. Bukan kebanyakan Ah, semuanya gitu. Jadi ya udah gitu. Ketemu sekali tapi berasanya udah kayak yang deket banget gitu. gila Terus sih. aku juga suka banget ini konser. Kalau konser di Indonesia itu Iya. kalau misalnya festival itu mereka kita tuh punya apa ya rules tak tertulis gitu kalau kita tuh nggak boleh naikin HP setinggi harapan orang tua ya kan buat nge-cam. iya Tapi lagi. kalau di luar negeri atau misalnya gue nggak tahu sih nih ya. Kalau di luar negeri tuh udah pasti kayak yang pada brutal gitu loh nge-fancamnya. Ini berdasarkan cerita teman-teman gue sih. Mhm. Iya, jadi kalau berdasarkan kata temen gue tuh kayak, wah gila parah banget sih kalau di luar negeri tuh kayak yang nggak kayak di Indonesia gitu. Mereka tuh emang seenak mereka nge-fancam. Dan nggak tahu sih ya, ini gue juga pernah datang ke konsernya yang non K-popers di Indonesia, Mhm. non K-pop di Indonesia. Ya itu mereka fancamnya ya itu lumayan tinggi gitu loh. Jadi agak sulit untuk yang di belakang-belakang ikut nge-fancam secara jernih itu susah. Tapi kalau udah konser K-popers udah kayak yang lo pasti bisa melihat dengan nyaman gitu. Bayarnya mahal ya, Shay? Anjir gue udah bayar tapi yang gue rekam HP lu gitu kayak yang Banyak banget lagi kayak gitu tuh, bener. ya iya kan. Heeh, banyak banget kayak gitu kayak isinya palanya penonton doang nih. Iya, ya ampun. Parah banget sih. Bahkan kayak sampai kayak bando twing-twing aja tuh nggak boleh dipakai bando twing-twing. Gue pernah denger tuh, gue pernah denger. Ih, seru banget nih pembahasan kita hari ini. Hmm, Tapi sayang sekali durasinya sudah habis, teman-teman. Emang iya? Apa boleh secepat ini? Oh, aduh, aku mau berterima kasih sama Kak Pipi dan Pang Lumba-Lumba yang sudah mau hadir di podcast City Poppers. Untuk para pokers mania di luar sana, kalau kamu punya keresahan, boleh dong komen-komen di bawah. Betul tidak? Bunda betul Rida? banget, betul banget. Jadi kalau misalnya kalian para K-popers punya keresahan menjadi K-popers ataupun ada share-share cerita seru menjadi K-popers, so boleh banget komen di postingan ini gitu. Betul. Jadi sebenarnya kesimpulan dari episode kali ini adalah nggak semua tentang K-popers itu negatif, guys. Jadi Betul. menjadi K-popers, apalagi menjadi K-popers di Indonesia gitu, kita bisa mendapatkan sisi positifnya. Pertama itu bisa dapat teman pastinya ya kan. Betul, nambah relasi itu bagus banget. Yes, dan gue setuju banget sama yang tadi Kak Via omongin tuh yang donasi, karena gue pribadi pun juga sempat amazed gitu terhadap K-popers di Indonesia yang benar-benar bisa royal untuk ngeluarin duit mereka, mengatasnamakan idol mereka, dan tujuannya itu hanya buat donasi gitu, dan itu keren banget. Tepuk tangan yang meriah. Salut kalian keren K-popers Indonesia. Keren sekali, keren banget. Jadi kalau misalnya ada negatif komen gitu ya udah ikutin sepuh kita dua ini, ya udah biarin aja, kalau Yes. bisa mah blok aja ya
Blok Betul, aja demi kalau bisa. menjaga ketenangan hati kalian. Jadi gitu sebenarnya kesimpulannya. Gitu Kak Dita. Oke, karena kesimpulannya udah, aku mau ingetin kalian lagi nih, kalau punya keresahan, boleh komen di kolom komentar. Oke, aku Siap, Dita siap. Rizky Tawi pamit undur diri dari Pokers. Aku Rida, aku undur diri dari podcast. Bye Bye, bye. sampai Bye bye dong. bertemu di episode selanjutnya. Bye.